Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Seperti biasa berpuluh-puluh tahun, semakin stres Hotman Paris berdebat, white coffee, kopi luwak adalah satu andalan saya, membuat saraf saya tetap terkontrol. Aduh, enak banget ini. Pak Kombes Ardi, Kapolres Sleman. Halo Pak. Halo Pak. Halo Bang. Ya. Ada dua pertanyaan. Yang Anda amati, apakah memang si kondektur ini orangnya jenius atau memang ada kelainan? Kok bisa mengelabui 9 klub bola termasuk timnas PSSI? Yang kedua, apakah Bapak menerapkan sekaligus 2 pasal yaitu pemalsuan dan juga undang-undang kesehatan sehingga agar bisa 10 tahun nanti ancaman hukumannya? Terima kasih. Silakan. Ya. Dari hasil pemeriksaan kita dan berinteraksi dengan tersangka selama ini memang rasa percaya dirinya itu begitu tinggi ya Bang. Oh, begitu. Jadi dia dengan sangat confidence menjelaskan hal-hal yang telah dia perbuat. Barangkali itu juga yang menjadikan teman-teman di klub-klub sepak bola itu yakin. Karena juga yang bersangkutan memang selama ini belum pernah mungkin menangani hal-hal yang cukup rumit begitu ya, atau mungkin Bang Gusti Randa nanti bisa menambahkan untuk yang berakibat sampai dengan saat ini atas kesalahan treatment yang dia perbuat. Jadi itu mungkin yang menjadi alasan kenapa dia kemudian bisa tetap bertahan dalam tipu-tipunya itu Bang. Kemudian yang kedua Bang, saya sepakat tadi kita juga yang pertama tentunya yang pasal utama akan kita terapkan yang paling tinggi ancaman hukumannya itu di pasal 263 untuk pemalsuannya. Tetapi kita juga akan mencoba dengan penerapan pasal lain dan kita split supaya ini bisa menimbulkan efek jera yang maksimal kepada tersangka gitu Bang kira-kira. Karena ini kan 2 perbuatan berbeda, satu pemalsuan, satu lagi praktek dokter tanpa izin. Jadi bisa dituduhkan 2 pasal menurut saya sih. Iya Bang. Nanti coba kita akan gelarkan Bang. Dan yang pasti juga nanti kalau ada teman-teman lain selain Sleman, PSS Sleman yang merasa dirugikan, ya dengan senang hati kita tunggu laporannya. Supaya nanti biar jelas satu perkara kita jalankan lagi dengan Undang-Undang Kesehatan. Terima kasih kepada Bapak Juswanto Ardi, Kapolresta Sleman, Bapak Kombes. Terima kasih. Sekarang Pak Gusti Randa, bisa nggak ceritakan kejadian lucu ya? Si kondektur ini mengobati suatu kecelakaan. Ada nggak kejadian lucu? Coba bisa ceritakan nggak? Enggak, kalau gini ya, kalau dia lucu sih nggak ada. Lucu sih nggak ada. Apa dong? Jadi apa dong? Yang ada adalah salah penanganan saja. Ya itu gimana? Coba. Nah ya tadi saya katakan, ketika ada penyuntikan vitamin misalnya. Disuntik vitamin? Suntik vitamin. Atau dikasih betadine atau apa? Enggak ya, suntik vitamin, pemain merasa kok malah nggak enak ya. Tapi kan orang kita kan merasa oh ini mungkin proses dalam tubuhnya gitu. Yeah. Nah, saya mau mundur sedikit nih Bang. Yeah. Jadi gini nih, kalau tadi ditanya banyak nggak sih kejadian-kejadian fatal dalam pertandingan sepak bola di Indonesia? Itu relatif sedikit. Kenapa? Ya pertama memang pertandingan kurang kuat dorongannya. Bukan. Kita ini punya Liga 1 ada 18 klub. Yeah. Liga 2 ada sekitar 24 klub. Yeah. Liga 3 800 klub. Ya. Pertanyaannya, apakah semua klub itu punya dokter? Jawabannya? Belum tentu. Okay. Yang punya dokter tuh hanya mungkin Liga 1 dan Liga 2. Oke, yang kejadian itu loh yang katanya mau dioperasi atau sehingga pemain-pemain kita kadang-kadang kalau misal dia dapat cedera, dia daripada nanti saya sakit, dia berobat sendiri tuh Bang. Mengoperasi dengkulnya sendiri, keninya sendiri. Iya, karena dia merasa begini, apa iya klub mau nanganin itu? Oh begitu. Iya kan, dalam perjanjiannya tuh kadang-kadang nggak sampai ke situ Bang perjanjiannya. Nah sehingga si dokter-dokter ini jarang sekali menangani sesuatu hal yang sifatnya kompleks gitu. Oh begitu. Nah, jarang tuh. Sehingga dia terlepas dari testingnya. Dari testingnya. Yeah. Jadi nggak ada yang lucu. Nggak ada yang tahu gitu. Nggak ada yang tahu. Nah makanya ketika pemain kita, salah satu pemain kita, dia bilang, oh ini kena ACL, nggak perlu dioperasi.
Ya. Nggak sembuh-sembuh dianya kan. Ya. Nah begitu ini orang kabur, udah keluar kabur, barulah dia operasi. Ya. Nah karena udah terlambat ya sampai hari ini performanya tidak bagus. Begitu. Nah jadi intinya memang menurut saya klub-klub kita ini memang harus lebih ketat lagi. Tadi saya setuju PSSI sudah membuat sebuah regulasi, Ya. diperketat, tapi juga jangan di Liga 1 saja. Ya. Ada Liga 1, ada Liga 2, bahkan ada Liga 3. Ya. Liga 3 ini 800 klub nih. Ya. Nah sekarang tersedia nggak Yang biayai siapa? dokter yang punya kekhususan di bidang olahraga. Ya. Olahraganya khususnya sepak bola. Ya. Kebetulan nih Bang, saya juga sekjen PGSI, Ya. Persatuan Gulat Seluruh Indonesia. Ya. Jadi semua cabur hari ini harus punya dokter, tim medis. Kalau nggak di-approval oleh Kemenpora sebagai susunan pengurus. Ya. Nah tim medis itu satu cabur. Nah sekarang anggota KONI itu ada berapa cabur? Ya. Nah jadi memang dibutuhkan Pak Idi yang namanya dokter spesialis olahraga lebih subspesialis lagi tentang olahraganya masing-masing. Itu pertanyaannya kepada Idi nih. Kemarin juga dalam debat capres itu salah satu katanya kurang dokter. Ya, jadi pertama memang secara keseluruhan memang kurang dokter Indonesia. Dan yang kedua ada nggak dokter spesialis olahraga? Ya, jadi saya nggak membahas kekurangan dokternya, Bang. Nanti Ya. kita akan masuk ke debat capres lagi. Gitu. Saya cuma membahas bahwa kalau bicara tentang kekhususan spesialis kedokteran olahraga, jujur kalau ke arah spesialisnya kita kurang. Karena sentra pendidikannya baru satu. Yaitu di Hanya mana? Di UI saja. Nah, ini yang kemudian pada saat kemudian kita bicara kekhususan, nanti ada yang namanya pelatihan khusus yang bisa kita berikan kepada dokter umum dengan kewenangan tambahan, mungkin dengan spesifikasi tadi. Spesifikasi olahraga untuk bola. Festival olahraga untuk karena memang ada karakter berbeda-beda potensi Karena pasiennya kurang sehingga nggak tertarik dari dokter olahraga atau gimana? karena hampir tadi Bang Mustilanda nyampaikan bahwa pada saat kemudian bicara terkait dengan masalah tadi ini kasus bola saja Bang, kami Ya. pernah berdiskusi dengan dokter di PSSI, kami pernah buat pelatihan sebagian besar kasus cedera olahraga di bola larinya ke mohon maaf alternatif. Saya nggak bilang alternatif. Cimande Bang. Sehingga itu sangat mempengaruhi performance itu. Ada satu atlet nasional, ya, Bang Boas Salosa. Beliau ditangani dengan baik. Pernah cedera ACL juga beliau. Ditangani dengan baik, akhirnya dia bisa performanya baik lagi. Bahkan bisa menjadi top skor gitu loh. Ya. Nah inilah yang menjadi penting. Kita punya potensi atlet bagus, tapi pada saat kemudian regulasi, kemudian penguatan terkait dengan masalah kesehatan tidak diperkuat, bahkan saya juga mau tanya, apakah semua atlet yang sekarang ada di klub bola atau klub yang lain atau gula dan sebagainya sudah masuk BPJS Kesehatan nggak? Itu penting. Bapak itu. yang jawab. Itu harus ada. Sinuli nggak? Karena nanti resiko pada dia sakit, maka negara punya kepentingan untuk bisa menjaga kesehatannya tadi. Karena ini harus performanya harus ditingkatkan. Dan buat kami Bang, IDI kita siap untuk berkolaborasi dengan semua klub yang ada di seluruh Indonesia. Kita siap untuk membantu teman-teman di klub untuk dokternya minimal sampai kemudian dia mendapatkan fasilitas pelayanan, menyediakan dokter yang sesuai dengan kompetensinya dan betul-betul dia dokter, bukan dokter gadungan. Menurut Bukan dokter palsu. Bapak masih banyak nggak jumlah dokter gadungan di luar sana? Kalau yang sekarang Bang, jujur potensi untuk itu akan semakin besar. Kenapa Semakin potensi besar? besar? Kenapa? Karena regulasi sekarang hanya melihat pada aspek registrasi dan sekarang eranya digitalisasi ya Bang. Dan itu bisa dipalsukan. Betul. Jadi kenapa perlu ada satu rekomendasi yang, mohon maaf sekarang rekomendasi organisasi profesi sudah hilang di dalam undang-undang. Ya. Nah ini yang saya kira menjadi penguatan kembali bahwa potensi permasalahan ini akan bisa menjadi besar sehingga kami minta bahwa regulasi minimal regulasi di daerah, regulasi di PSSI, di KONI bahwa keterlibatan organisasi profesi ini menjadi sangat penting untuk apa controlling tadi. Controlling tadi itu. Supaya jangan sampai nanti atlet kita mendapatkan dokter-dokter bukan hanya kondektor, mungkin profesi yang lain bisa aja jadi dokter. Apalagi kalau sudah kepercayaan dirinya tinggi, pakai baju putih dianggap dokter juga. Pengacara yang tidak laku nanti jadi dokter nanti ya. Gimana nih Pak Arya? Ya. Ada duit nggak PSSI untuk begituan? Gini Bang, Ya. kalau sekarang sih timnas kayaknya kalau dibohongi lagi dokter seperti itu udah susah. Kenapa? Karena sekarang di PSSI peralatan kesehatannya, cek kesehatannya sangat complicated. Ya. Jadi kalau bukan dokter dia, udah nggak mungkin. Dia pasti bingung sama alat-alatnya, dia udah bingung. Mau dipakai apa ini? Tapi jaminan kesehatan nggak ada ya? Sebentar dulu Bang, ya itu loh. Oke. Artinya dari sisi kita cari dokter pasti udah nggak mungkin lagi dibohongi kayak dulu lah, nggak bisa. Karena peralatan kita sangat lengkap saat ini. Ya. Karena kita kemarin baru menyelenggarakan Piala Dunia.
Oke. Jadi standar alat kesehatan kita di PSSI sudah sangat levelnya Itu untuk Piala Dunia. di pusat atau di mana? Dia di PSSI itu Ya, satu. Nah ya. yang kedua Bang, tadi soal kesehatan kita sekarang ini udah wajib semua klub Liga 1, Liga 2 itu wajib untuk BPJS. Ya. Udah nggak bisa lagi karena gaji mereka kan tinggi-tinggi Bang. Ya. UMP aja sekarang udah wajib pakai BPJS, apalagi pemain bola. Pemain bola ini kalau untuk Liga 2 itu sama Liga 1 udah nggak ada lagi UMP Bang. Oke. Udah mahal-mahal gajinya, jadi nggak mungkin mereka nggak punya BPJS. Jadi untuk keamanan dari pemain sih udah aman lah untuk Ya. ini. Tapi memang saya sepakat bahwa nanti kita PSSI juga, karena mereka kan submit semua Bang secara secara digital juga Ya. ke PSSI. PSSI akan wajib untuk mengecek ke konsil kedokteran apakah ini benar nggak dia terdata sebagai dokter. Jadi regulator seperti kami pun PSSI itu nggak boleh berhenti hanya sekedar terima administrasi, sampai harus cek ke sana gitu. Terima kasih, kita istirahat lagi membahas kondektur 8 tahun jadi dokter kedua di 9 klub di Indonesia. Hanya di Indonesia itu terjadi. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.